Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah ada di judul, di video kali ini kita akan membahas HP Poco tapi rasa Redmi. Yap, ini adalah Poco M5s, produk terbaru dari Poco yang dijual dengan harga 2,6 juta. Dan buat kamu yang belum tahu, HP ini sama persis dengan Redmi Note 10s yang sudah rilis 1 tahun lalu. Jadi apakah cukup worth it atau tidak? Di video kali ini kita akan bahas lengkap. Untuk desain atau tampilannya, saya yakin banyak di antara kalian yang suka. Karena HP ini memiliki look yang mewah dan premium. Pokoknya tidak terkesan jadul sama sekali. Apalagi untuk dimensinya juga tergolong compact, jadi terasa pas saat digenggam. Lalu untuk bagian layar, HP ini sudah menggunakan konsep punch-hole display atau disebut oleh Poco dot-in display, sehingga terlihat lebih kekinian. Jadi nggak cuma bagus dari belakang, tapi juga cakep dari depan. Sedangkan untuk ukuran layarnya sebesar 6,43 inch, resolusi Full HD+, 1080 x 2400 pixel. Cukup ideal menurut saya, tidak terlalu besar atau kecil. Dan untuk panel layarnya sudah menggunakan panel AMOLED dengan refresh rate sayangnya hanya mentok di 60 Hz. Lalu kalau untuk saturasi warnanya, jujur di sini saya tidak ada masalah karena sudah cukup bagus, terlihat jelas dan tajam. Pokoknya sudah cukup bisa diandalkan untuk digunakan berbagai kebutuhan, apalagi didukung dengan responsif sentuh layar yang cukup baik. Untuk AOD atau Always On Display di sini juga sudah ada, walaupun yang sangat disayangkan hanya bisa aktif selama 10 detik. Dan ternyata dari segi desain di sini sama persis dengan Redmi Note 10s. Mulai dari dimensi bodi, tata letak, bahkan sampai sektor layar, semua benar-benar sama. Pindah ke bagian dapur pacu, Poco M5s dibekali dengan kapasitas 6/128GB yang masih bisa ditambah dengan RAM virtual dan microSD jika memorinya kurang besar. Lalu untuk chipset, HP ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G95 octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 12 nanometer. Dan untuk Geekbench 5 mampu menghasilkan skor sampai 509 dan 1807 poin untuk multicore-nya. Sedangkan untuk skor Antutu ada di angka 360 ribuan. Dari skor yang dihasilkan di sini tidak beda jauh dengan chipset MediaTek Helio G99 seri di atasnya. Dan yang jelas skor dari Poco M5s lebih tinggi dari Redmi Note 10s. Lalu kalau untuk urusan persensoran, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Buat kamu yang butuh sensor NFC di sini juga sudah ada. Dan untuk sensor giroskopnya sudah menggunakan hardware gyro jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box. Sedangkan untuk performanya, dari spesifikasi di atas kertas, HP ini tidak kentang sama sekali. Jadi kalau hanya untuk kebutuhan kasual atau santai, sudah sangat bisa diandalkan. Digunakan buat main Mobile Legends, mampu menjalankan game dengan baik. Dengan settingan grafik bisa sampai ultra, dengan frame rate hingga high. Di sini untuk gameplaynya sudah cukup reliable menurut saya, terasa lancar dan hampir tidak ada kendala yang berarti. Apalagi untuk grafiknya juga sudah bagus. Pokoknya mampu dilibas abis, asal jaringan bagus dan stabil. Lalu kalau digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Dengan settingan grafik bisa sampai smooth ekstrim, balance ultra dan mentok sampai SD high. Di sini selain grafiknya bagus, untuk gameplaynya juga sudah cukup lancar. Apalagi untuk sensor giroskopnya sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif. Beda dengan Poco M5 yang terasa kurang satset. Jadi sudah cukup memuaskan menurut saya. Grafiknya bagus, performa lancar, dan sensor giroskopnya juga berjalan dengan baik. Pokoknya kalau untuk urusan performa kamu tidak usah khawatir, karena HP ini sudah cukup bisa diandalkan untuk digunakan berbagai kebutuhan. Geser ke bagian baterai, HP ini dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya bisa fast charging hingga 33 watt. Tapi yang harus kamu ingat, dari dalam paket pembelian belum include adapter charger, alias kita harus beli terpisah, yang dimana harganya hampir di angka 200 ribuan. Dan untuk kecepatan chargingnya, jika kita berpatokan dengan Redmi Note 11, butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit untuk isi daya dari 3 sampai full 100% dengan kondisi data off. Sudah cukup ngebut di kelas harganya. Lalu kalau untuk daya tahan baterai, digunakan menonton YouTube selama 1 jam 54 menit dengan jaringan WiFi berkurang 10%. Buat main Mobile Legends selama 40 menit berkurang 10%. Dan buat main PUBG Mobile selama 33 menit berkurang 7%.
Di sini untuk daya tahan baterainya terasa agak cepat berkurang saat digunakan buat main game online. Tapi yang jelas kalau hanya untuk intens penggunaan yang wajar, seharusnya sih sudah cukup bisa diandalkan. Lanjut ke bagian sistem, Poco M5s berjalan di Android 12 basis MIUI 13. Di sini untuk tampilan UI-nya seperti biasa, masih 11-12 dengan Redmi. Mungkin yang sedikit bikin beda hanya bentuk ikonnya saja. Tapi kalau untuk yang lain bisa dibilang masih sama persis. Di sini yang saya suka pilihan tampilan seperti tema sampai wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan juga sudah lengkap, hampir semua ada. Fitur penting seperti kutu 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada. Untuk masalah bug atau error, jujur selama pengujian menurut saya sih aman-aman saja, alias tidak ada masalah. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi. Dan dari segi spesifikasi di sini memang sama persis dengan Redmi Note 10s. Mulai dari kapasitas memori, chipset, sensor, bahkan sampai performanya. Mungkin yang bikin beda hanya versi UI-nya saja. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Di sini untuk megapiksel kamera ternyata juga masih sama persis dengan Redmi Note 10s. Mulai dari jumlah lensa sampai besaran megapiksel yang digunakan. Kalau untuk fitur kameranya di sini sudah lumayan banyak, hampir semua ada. Tapi yang harus digarisbawahi untuk fitur ultra stabil video sayangnya di HP ini belum ada. Lalu kalau untuk hasil kamera belakang, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Detailnya dapat, tingkat ketajamannya juga cukup baik. Bahkan untuk saturasi warnanya juga sudah cukup fresh, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Tinggal pintar-pintar menyesuaikan dengan kondisi cahaya sekitar. Sedangkan untuk kamera selfie-nya dari angka megapiksel yang digunakan seharusnya sudah cukup besar. Tapi untuk foto yang dihasilkan tidak terlalu spesial menurut saya, terutama di bagian saturasi warnanya. Karena saat foto selfie di outdoor dengan kondisi cahaya terik, warnanya cenderung terlalu kuning. Tapi yang jelas untuk pemakaian cowok sih sudah lebih dari cukup. Dan yang terakhir, untuk perekaman video hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 4K, 30 frame per second atau 1080 di 60 frame per second. Untuk hasil video kamera belakang, buat saya sih sudah cukup bisa diandalkan, mulai dari detail sampai saturasi warnanya. Walaupun yang sedikit disayangkan belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Sedangkan untuk perekaman kamera depannya jujur terlihat standar saja untuk kelas harga 2 jutaan. Terutama untuk saturasi warna di bagian wajah yang kurang konsisten. Dari semua poin yang sudah kita bahas, jujur agak unik bin ajaib di sini. Karena HP ini hadir dengan embel-embel keluaran terbaru. Tapi nyatanya hampir dari semua sektor sama persis dengan Redmi Note 10s. Yang sudah rilis lebih dari 1 tahun lalu. Mulai dari segi desain, spesifikasi, bahkan sampai kameranya. Jadi bisa dibilang ini adalah teknik marketing yang sesungguhnya. Spesifikasi sama tapi tipenya yang diganti supaya terlihat lebih fresh. Namun yang jelas di luar daripada itu, HP ini sudah bagus kok dan cukup worth it di kelas harganya. Karena walau bagaimanapun desain yang ditawarkan sudah cakep dan kekinian. Spesifikasi tidak kentang, performa lancar, dan kameranya pun juga besar. Walaupun yang sedikit disayangkan untuk adapter charger kita harus beli terpisah. Tapi kalau ditanya mending mana dengan Redmi Note 10s, jujur saya sih mending Poco M5s ini karena lebih terbaru. Dan yang jelas di HP ini tetap ada yang lebih dimaksimalkan walaupun tidak tertera di atas kertas. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.